Oke, bismillahirrahmanirrahim. Per hari ini kita sudah berkunjung ke pabrik Biomag, salah satu produsen pakan ikan hias yang berasal dari maggot. Salah satu olahannya adalah yang kita pasarkan dan sudah kita kerjasamakan dengan juraganseo.com, yaitu mereknya Magfeed. Dan ada beberapa produk yang lain yang bisa kita pasarkan. Olahan salah satunya adalah pupuk cair dan pupuk serbuk atau padat ya. Jadi anak magang per hari ini kita ajak ke sana untuk mengedukasi tentang produk yang kita jual, juga menambah wawasan si peserta magang untuk kedepannya gitu ya. Nanti kita tunjukkan beberapa liputannya di lokasi tempat kita berkunjung hari ini. Silahkan cekidot ya. Yuk. Masuk. Saya mah bagian kameramen. Astaga. Minta ajarin. Kita kan namanya Biomed, awas nih maaf dan telanjang, lihat-lihat aja. Jadi Biomed ini apa ya? Kita statusnya udah perusahaan. Nah, perusahaan kita ini mengolah sampah organik itu dengan cara biologis. Biologis itu menggunakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang kita pakai itu adalah maggot. Maggot itu sebenarnya sebutan di Indonesia, tapi nama di luar negerinya itu yaitu black soldier fly. Black soldier fly itu artinya lalat tentara hitam. Kenapa sih namanya lalat tentara hitam? Karena memang ini berasal dari keluarga lalat, tapi lalatnya itu beda sama lalat biasa. Nah, mungkin teman-teman itu belum pernah melihat lalatnya karena lalatnya itu unik, itu bentuknya itu panjang. Nah, kenapa namanya tentara? Karena memang lalatnya ini ternyata tahan banting maksudnya tahan di suhu panas, tahan di suhu dingin, dia nggak cepat mati. Bahkan ulatnya aja itu kalau diinjak aja itu masih tetap hidup gitu, karena emang tebal kulitnya. Nah, ulatnya ini kan, lalat itu kan dari ulat juga ya. Ulatnya inilah yang kemudian pas kita lihat itu badannya gemuk sekali, ternyata banyak kandungan protein di dalamnya. Nah, berawal dari kandungan protein yang tinggi lah akhirnya kepikiran ulatnya itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Simpelnya begitu. Jadi cukup sederhana ya. Biar nggak ngejelimet, kita langsung saja. Ini hati-hati ulatnya dong. Nah, Kita masuk lihat ulat. langsung saja sudah terlihat merinding. Ini ulat loh sebenarnya. Bukan ulat ya, apa sih, belatung? Belatung ya? Belatung. Harusnya pakai sarung tangan ya. Mau pakai sarung tangan ya? Biar Mau coba-coba? Mau dikeduk dulu boleh? Bapak duluan. Boleh, olehnya ini entar. Kita nih berani. mati dah. Pakai sarung tangan. Ih, gak bisa gitu sih. Ini iyalah, ini kan makanannya limbah dia. Oh, berarti dia Limbahnya limbah organik, salah satunya limbah pasar biasanya. Sampah biasanya. sampah dari pasar. Ini apanya? Udah kering. Apa? Kalau kesini wajib pakai sarung tangan. Silakan dioper aja kalau ada yang mau makan. Nah, jadi ini mohon maaf ya, bukan ulat ya, belatung sih ya jatuhnya. Nah, belatung itu sebenarnya menjijikan ya, tapi kalau di sini ini belatungnya sudah cukup kering dan besar. Nah, di antara belatung ini dia ada yang masih fasenya masih fase dewasa namanya. Ini fase dewasa, teman-teman bisa lihat cukup besar ya ininya, ukurannya. Ya, yang putih. Nah, yang putih ini fase dewasa. Ini fase yang sudah cocok untuk dikasih makan ke ternak karena ini proteinnya lagi tinggi-tingginya. Kalau yang hitam? Nah, kalau dia sudah lewat beberapa hari kemudian dia sudah mulai menghitam, hitam ini kita nyebutnya udah prepupa. Prepupa itu adalah fase dia siap-siap jadi lalat. Nah, nanti selengkapnya fasenya akan kita ceritain pas di kandang. Gitu ya. Iya.
Nah, teman-teman kalau boleh ini saya ceritakan dari awal, kita bermula itu dari sampah organik. Sampah organiknya di sini. Silakan. Oke, kita masuk. Ini memang benar-benar sampah ya, tapi sampah itu sampah dapur. Jadi kalau bau-bau itu Udah nyala. diterima saja ya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, jadi kita mengambil sampah itu dari perumahan, ada juga dari perkantoran, dan ada dari pabrik. Sampah itu kalau teman-teman setiap hari mungkin bantu ibunya masak, itu kan ada tuh yang sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa cuci piring. Nah, itu biasanya kan dikumpulkan dalam plastik, digabungkan, dibuang aja ke tong sampah. Nah, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan buat makanan si maggot ini. Nah, ini contoh sampah dapur yang kita kumpulkan dari rumah-rumah yang ada di Jakarta. Total ada 400 rumah. Mereka setiap hari mengumpulkan dalam drum ini. Nah, bukan hanya dari rumah, kita juga ngambil dari pabrik berupa limbah-limbah sayur, limbah daging, atau limbah makanan. Itu semua bisa diolah dan bisa jadi makanan bagi maggot. Nah, sampah ini kita olah setiap hari yang totalnya itu mencapai 1,5 ton per hari. Dan itu jumlahnya cukup besar karena 1,5 ton itu bayangannya seperti 3 mobil pick up. Jadi kalau tadi teman-teman itu kalau penuh sampah itu dalam sehari habis 3 mobil pick up itu. Nah, bayangkan itu kalau ditumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, itu bakal akan menjadi gunungan sampah. Nah, kalau tidak diolah itu lama-lama akan semakin menumpuk dan semakin besar seperti gunung. Nah, kalau di sini setiap hari kita olah dan kita habiskan. Gitu. Itu Mas. Ini nyambung ya nanti sama make gitu ya? Nyambung ya? Nggak apa ya, saya ceritain aja memang ya apa yang ada aja ya. Nah, dari sampah ini kemudian jadi makanan bagi si maggot. Nah, tapi sampah-sampah kita ini bukan sampah yang sudah busuk di tempat sampah, karena memang ini diambil langsung dari sumbernya. Misal nih, kita masih dari dapur itu sampah kan masih segar ya. Nah, masih segar itu kemudian kita kumpulkan sehingga harapannya tidak terkontaminasi sama racun atau sama virus atau sama bahan kimia yang lain. Gitu lah. Sehingga kita mengusahakan sampah-sampah ini tetap dalam keadaan bersih. Nah, kemudian kita mulai ke kandang aja dulu ya. Langsung ke kandang lalat. Kandang lalat. Oh, ranjau. Datang di kandang lalat. Lalatnya bisa langsung kelihatan bentuknya panjang. Nah, ini lalatnya. Beda, ini lalat biasa. Nah, ini yang lalatnya kan beda banget ya, gede banget ya. Nah, ini teman-teman datang di jam 1. Sebenarnya kalau datangnya pas jam 10 tadi pagi, itu mereka baru saja kawin. Kawinnya mereka ini yaitu kumpul ya, apa ujung sama ujungnya saling nemu dan mereka tuh saling nempel gitu. Mana ya contohnya ya, tidak ada kelihatan. Nah, jadi lalat ini yang kita sebut namanya black soldier fly. Mereka ini kelompoknya juga serangga, tapi masih masuk kategorinya lalat. Nah, ini adalah siklusnya. Ini sebenarnya angkanya kurang pas ya, ini 18 ya. Jadi kita mulai saja siklusnya itu pertama dari telur. Telurnya ini berumur 3 hari. Nanti kalian akan lihat telurnya tuh di sudut-sudut bangunan itu ada kayu-kayu tersusun rapi. Di situ ada tempat dia bertelur. Kenapa dia harus bertelur di kayu? Karena di kayu ini ada tempat yang kering dan nyaman buat dia bertelur. Kita sudah pelajari ternyata lalat ini biasanya kalau di alam itu jarang kita ketemu kan ya. Ternyata dia adanya tuh di samping-samping sampah organik, bukan di tempat sampahnya. Jadi makanya jarang ditemukan karena dia juga mencari tempat yang bersih. Nah, tempat yang bersih inilah kemudian kita coba cari alternatifnya, yaitu kayu yang kita susun. Nah, di situ di dalam kayu itu ada sudut-sudut sempit. Jadi sebenarnya lalat itu suka untuk bertelur di tempat sudut yang sempit. Gitu ya. Nah, ini yang telur. Kemudian nanti setelah telur itu kita akan tetaskan
selama 18 hari. 18 hari ini jadi yang maggot warna putih yang tadi. Yang mungkin yang cukup menggelikan gitu. Nanti kalau ada yang mau nyoba megang silakan ya. Nah, nanti setelah 18 hari mereka ini akan full memakan bahan-bahan organik. Baik itu buah, sayur, nasi atau apapun yang bisa kita makan. Termasuk mereka juga makan pur, pelet, pakan-pakan ternak mereka bisa makan. Nah, nanti setelah 18 hari mereka akan menjadi prepupa atau pupa. Pupa ini adalah belatung yang sudah mulai menghitam, yang nanti pas dekat ujung ini mereka sudah mulai tidur atau tidak bergerak. Seperti beruang itu ada saatnya hibernasi, ini mereka juga sama, nanti sudah sampai ke 14 hari yang terakhir ini mereka sudah mulai tidur dan kaku ya, keras ya. Nah, ini mirip seperti kepompong. Nah, nanti ujung-ujungnya dia akan keluar dari cangkangnya mengeras, nanti keluarnya lalat. Jadi dari belatung tadi akan menjadi lalat seperti ini. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, lalatnya ini nanti akan hidup selama 9 hari. Hanya 9 hari. Jadi 3 hari pertama lalat betina sama lalat jantan itu akan kawin. Nah, setelah kawin lalat jantan itu akan mati langsung. Jadi nggak sempat untuk mencari betina yang lain. Gitu. Nah, yang betina akan terus bertahan hidup sampai 3 hari kemudian. Setelah 3 hari kemudian mereka akan mulai bertelur. Nah, setelah masuk hari ke-9 mereka juga akan mati juga. Sehingga memang siklusnya hanya 1 kali. Nah, total ini adalah 44 hari. Nah, ini adalah waktu yang sangat cepat untuk bisa mengolah limbah organik dibandingkan dengan pengomposan, dibandingkan dengan metode-metode pengolahan limbah organik yang lain. Mungkin itu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini yang di bawah ini lalatnya dia udah mati. Iya, yang di bawah ini sudah mulai capek, udah mulai mati. Nanti setiap hari harus kita sapu, nanti dikumpulkan. Dikumpulkan itu Iya, bisa jadi snack sih, tapi biasanya dibuang aja sih. Belum dimanfaatkan. Saya coba ambil kayunya ya biar teman-teman bisa lihat. Dek. Ada yang mau coba masuk nggak? Boleh mas. nanti diserang nggak? Ada yang masuk. Ani masuk, Ani. Cuma nempel. Masuk kuping lagi. Enggak lah. Terus ke hidung aja. Bawa masuk dan cepetan. Bawa dan masuk dan. Mau masuk kak? Harus dari sana ya. Ayo masuk kan? Nggak boleh masuk. Ya kita penasaran ya. Aduh. Susah ditutupnya. Mati dulu nggak apa-apa. Matiin, ntar nyalain lagi. Nggak apa-apa ya. Monggo Dan. Ada yang mau masuk? Buat kamera kalau mau nyoba. Mandi lalat. Masuk ke saya. Kita main ya teh. Bawa kamera. Saya akan ceritakan dari dalam. Ini teman-teman kalau melihat ini adalah Itu ada yang lepas begini. waktunya mereka bertelur. Masuk lah. Kita di Zoom kalau melihat. Nah, ini pantatnya masuk ke dalam sela-sela. Mereka sedang bertelur. Kelihatan kan? Nah, itu udah masuk. Nah, jadi kenapa dia mencari Lalat kerangka hitamnya sedang sendiri? bertelur. Karena tempat yang Ini salah aman satunya. dan aman untuk telurnya itu bisa ditaruh di dalam. Kalau Ini mau lagi mati. dalamnya ini kalau mau lihat. Itu telurnya. Iya. Oh iya. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Wah, gimana lu? Udah, Ini kelihatan. sudah kelihatan. Nah, ini Masa ketahu. dalam 1 hari total lalat yang ada di sini itu bisa menghasilkan 100 gram telur.
yang nanti 100 bisa gram telur. digunakan untuk mengolah. Waduh, Nah, udah full. Ganti. Ini buat apa kalau saya nggak bawa lagi. pisang gitu, Pak? Ya. Daun pisang ini digunakan untuk tempat hinggap lalat. Apanya? Karena ruangan ini terlalu besar, jadi lalat ini akan capek kalau terbang ke sana kemari. Sehingga Wah, saya nggak bawa lagi nih. Nanti gimana? ada yang Punya yang baru nggak? Sering bikin saya. Tadi nggak bawa ya? atau ada yang mau fotoin gue ini kalau Nggak bawa mikrofon ini memori. Masa pindahin situ? Karirnya nggak ada. Udah. Nah, oke, silakan. Ide ke bawah ini nggak apa-apa. Ya udah, di stopin aja dulu. Buat pandangan awan. Udah bisa stop. Ya udah, matiin aja dulu. Soalnya nggak ada memori lagi. Saya nggak bawa tadi. Lupa. Keluar-keluar. Tolong. Enggak lah. Kita kalau saya sih udah terbiasa ya. Nah ini dia tempat bertelurnya. Tadi yang tadi di sela-sela ini kalau kita mau lihat ada di sini. Nah ini telurnya banyak sekali. Nah telur ini kita pernah menghitung 1 gramnya itu isinya 36.000 butir. Dihitung Dan itu. itu banyak banget. Satu hari full itu sampai mata itu bengkak itu. Seriusan. Ya jadi pakai apa loop, tahu loop kaca pembesar itu di satu-satu dipisahin. Mesti rame-rame ngitungnya. Akhirnya dapatlah berapa kali ulang akhirnya ketemu 36.000 butir. Nah, nanti itu akan menjadi maggot yang kayak tadi. Gitu. Nah, di sini total ada 100 gram itu bisa mengolah sampai 1 ton sampah. Iya, 100 gram, 1 ton. Nah, itu bisa dipakai untuk mengolah limbah organik. Sehingga budidaya maggot itu dapat 2 keuntungan. Yang pertama, kita bisa menghasilkan pakan secara alami. Kedua, bisa untuk mengolah sampah organik. Tapi memang harus terbiasa dengan yang beginian. Begitulah mungkin ya. Gimana, sudah cukup terbayang? Udah puas. Sampai masuk di sekeliling. Nanti yang hidup, kalau ikan nila pakai yang hidup ya bisa mas ya? Iya, kalau Saya beli yang hidup benar. yang hidup. Kalau kita beli yang hidup, buat nila di rumah. Ini bebeknya udah habis ya mas? Biomag. Ini tempat maggot. Ada lele. Hasilan sampah semua ini. Kita juga udah pelajari ternyata memang kalau aman ya, dan tidak ada laporan ya, belum ada kasus-kasus penyakit, virus atau bakteri itu yang diakibatkan lalat ini. Dan di Indonesia juga sebenarnya yang mengolah lalat ini juga udah banyak banget dan tidak ada berita-berita yang menyebabkan penyakit atau apapun itu. Makanya kita menganggapnya lalat ini aman untuk manusia dan dia tidak membawa vektor penyakit. Nah, kalau lalat biasa itu membawa bakteri di sayapnya. Nah, kalau saya pelajari ternyata lalat biasa itu dia masih makan ketika masih jadi lalat. Kalau yang ini pas jadi lalat mereka udah nggak perlu makan lagi karena sudah cukup makan selama masa belatung ini. Makanya masa belatungnya cukup lama, 18 hari. Nah, kalau lalat biasa, gimana dia biasa tadi? Ada yang kecil, itu belatungnya sebentar, cuma seminggu. Tapi masa lalatnya lama, sehingga dia selama jadi lalat dia masih butuh makan. Nah, kecenderungannya kalau lalat biasa itu makannya ke tempat sampah. Ketika dia datang ke tempat sampah, dia akan bersentuhan sama bakteri-bakteri yang ada di sampah. Kemudian dia datang ke tempat makanan kita. Makanya kadang kalau dia hinggap, sekali aja hinggap itu sudah akan langsung nempel bakteri-bakterinya. Nah kalau ini dia nggak hinggap di tempat makan kita gitu. Jadi jarang gangguin. Makanya kita emang jarang ketemu lalat seperti ini. Begitu. Ini udah puasa mereka nih. Nah ya ini udah nggak makan, makanya nggak ada makanan di dalam gitu. Karena memang dia sudah berpuasa dan hanya untuk bertelur saja. Sehingga secara umum bisa dibilang aman untuk manusia. Begitu. Nah di luar negeri
Malah yang magotnya yang belatung itu ada yang dimakan buat makanan gitu. Nanti setelah ini saya akan kasih tahu sampai ke pengeringan magotnya, manfaatan hasil dari magotnya gitu ya. Tadi kita sudah ingat ya ada telur ya. Nah telur itu saya akan lanjut ke prosesnya. Lanjut ke Ini telur. kalau mau kesini, Silakan. agak bau ya. Enggak, wangi itu. Ini agak bau ya. Maaf. Siklusnya cuma 40 hari ya? 44 hari. Ini mati ya? Lebar ya? Kenapa? Nah, buat. Kita ke telur maggot. Ini bau fermentasi. Kalau teman-teman tahu tempe atau tempe apa? Bukan tempe sih, kalau pabrik tempe itu kan bau juga tuh. Nah itu yang busuk-busuk. Nah ini penetasan telurnya mas. Jadi telur yang tadi udah kita dapatkan, kita taruh di wadah buat menunggu mereka menetas. Nah kalau dia sudah menetas, dia akan jatuh ke bawah. Dan di bawah ini sudah terisi makanan-makanan yang dari limbah organik yang dihaluskan. Nah nanti dia jadi maggot dalam ukuran kecil. Nah teman-teman mungkin nggak kelihatan ya, soalnya dia sangat kecil sekali kalau masih. Nggak kelihatan udah. Nah ini Harusnya contohnya ini kelihatan lah. sih. Ini sih udah kelihatan gede sih. Baru menetas ya. Itu yang baru menetas. Nah ini masih agak kecil nih kalau mau lihat. Nah ini dia dari telur tadi sudah mulai menetas tapi dalam ukuran kecil. Kayak belatung ya dia. Memang belatung. Nah ini lebih kecil. Nah jadi nanti dari sini setelah udah cukup umur, sudah mulai gede dikit, baru kita pindahkan ke bak yang lebih besar, yaitu namanya biopon di sebelah sini. Memang ini harus step by step ya, memang menjelaskannya. Nah ini kita masuk ke tahap akhir yaitu biopon. Ini memang yang cukup bau, tapi disinilah dia pengolahan sampah organiknya. Nah nanti sampai magotnya besar baru kita panen. Oke. Kalau mau lihat Kalau yang, ini yang atas ini apa? kalau mau lihat yang di sini aja nih udah. Memang nih aroma ya. Nah ini kita lagi coba penetasan dengan pur ayam. Pur ayam itu ya nggak kelihatan ya. Yang bawah aja. Nah yang bawah ini dia hasilnya. Ini. Nah nanti kita akan dapatkan dua jenis, yaitu yang pertama maggot, sama yang kedua ininya yang tanah-tanahnya ini yang bisa dijadikan pupuk. Ini maggotnya bisa dipakai, pupuknya bisa diambil. Ini dicampur ya pupuknya? Enggak, pupuk itu sebenarnya hasil kotoran dari si Maggot. maggot. Jadi dia makan sampahnya, dia keluarkan kotoran itu jadi butiran-butiran hitam yang bisa jadi pupuk padat. Cukup ya, cukup bayang ya. Nah ini kalau mau lihat lebih jauh. Aku mau megang nggak? Mau dimakan nggak? Bapak duluan aja. Udah. Udah ya. Iya. Coba kalau ini ada percobaan kayaknya, ini percobaan sih. Ini percobaan penetasan dengan pur ayam. Iya, Ini lalatnya. Ini apa sih? sama sih. Oh itu sama. Ini limbahnya apa mas? Beda-beda sih mas. Yang di atas? Yang ini pur mas. Oh, ini pur. Bukan sampah organik. Kalau yang bawah ini sampah organik. Ini sampah organik. Mhm. Jadi kadang ada orang ngasih misal tahu, nah itu kita coba tahu gitu. Nah ini kalau mau dipanen seperti ini metodenya. Kita coba sampai kasih makan lele ya. Kalau mudah-mudahan lelenya masih ada dan belum dipanen. Panen maggot. Nah ini gambarannya maggot dan pupuk padatnya. Nah ini yang harus kita pisahkan antara maggot sama pupuk. Pupuk jadi. Nah, dengan cara diayak. Mhm. Mati. Ini jadi pupuk yang itu apa namanya? Yang apa namanya?
Pupuk Kalau yang cair. cair? Pupuk cair ada konsentrat ini. Oh, beda. Tambahan. Nah, pupuk cair itu sebenarnya dari limbah organik cair yang kita terima, kita olah, ditambah beberapa bahan dari ini juga. Dari pupuk ini. Gitu ya. Nah, nanti kita coba ayak ya biar teman-teman bisa dapat hasil jadinya. Kita ke depan. Oke, kita ke depan. Masuk ke Hasil panen dari bak biopon. Nah, itu yang udah jadi. Tadi ada megang nggak? Itu benar. Kawan. Enak mau megang nggak? geli-geli gimana gitu. Geli-geli gitu. Teman-teman kalau mau lihat ini contoh pupuk yang udah, Sudah jadi yang diayak ya. nah ini udah kering, udah benar-benar Ini pupuk. bahan yang siap ditabur di tanaman. Caranya nanti kita pisahkan. Ini langsung praktek ini mas. Gak apa-apa ya. Nah, atau ada yang mau nyoba silakan. Ya, Ulang tahun Ara. coba ya, ini diangkat ke sini. Nah, kalau udah diayak. Diayaknya begini aja. Tapi ada yang ikut-ikutan belakang. Iya sih memang, tapi biarin aja nggak apa-apa. Iya, nanti dipisahin. Nah, biasanya sih kita panen nunggu ininya udah benar-benar kering ya, kayak gini. Jadi misahinnya jadi lebih gampang. Nah, ini bisa taruh di sini. Gitu. Nah, silakan kalau mau nyoba lagi, kita ganti wadahnya. Ini. Mana? Ikan waktu mau nyobain dorong-dorong, kenapa jadi kalian? Campur-campur kan ya? Nanti yang udah taruh di sini aja. Jangan tadi. Dorong-dorong sama satu tiga. Bisa juga pakai diangkat pakai tangan kayak diayak biasa. Tahu kayak beras nggak? Kayak air beras. Oh, pengalaman ya. Biasa tinggal makan doang nih. Iya. Ini semuanya nanggung. Iya. Nanti kalau udah pindahin ke sini. Ayo lagi semangat. Ayo Ara. Ini langsung cobain. Gak apa mas ya biarin ya, biar tahu ya. Praktek. Ara mungkin mau di rumahnya. Enggak deh. Udah, kalau udah bisa ditinggalkan. Lagi. Tapi yang ini kering, ini agak basah. Ani, tolong dong. Ini tadi mau kotor sih. Emang. Lagi mau sampai habis. Biar tuntas. Ani nggak ada. Kalau kata batunya gempa. Ada gempa. Nah, akhirnya kenapa timbul ide buat pakan? Karena memang maggot ini setelah dilihat memang banyak sekali kandungan yang bermanfaat di dalamnya. Jadi dia pertama tinggi protein. Protein ini sampai 45% kandungan di dalam tubuhnya. Dan ini salah satu sumber protein yang tinggi yang bagus buat pakan ternak gitu. Nah, selain itu dia punya asam amino kompleks, asam amino yang sangat banyak yang berasal dari asam amino serangga. Nah, makanya ini sangat bagus. Wih, Parah sopan. dia sebenarnya di bawah nih tapi sampai naik. Darah pada situ. Dah, taruh ya. Dah magotnya. Selesai ya. Dah. Produk akhirnya berarti apa aja Mas biasanya? Hah? Maggot ya. Ya, nanti ada maggot, ada pupuk. Utamanya sih itu. Paling akhir banget ada ayam, ada telur bebek gitu.
udah itu sih. Yang kecil mah pada masuk dia. Dia masih masih anak baik. Nggak apa-apa. Nyeplos. Ntar ya. Ini memang harus dibersihin lagi sih. Ini jadi langsung ini kayak pelatihan nih. Dah, ini ya. Jadi kalau mau lihat ini hasilnya, hasil maggot yang kita panen hari ini. Nah ini dalam keadaan hidup itu bisa langsung dikasih sebagai pakan ternak untuk ayam dan lele. Sebenarnya banyak ternak lain juga bisa, tapi yang sudah kita coba yang efektif itu ternak ayam sama lele. Nah di sini kita ada lele, mudah-mudahan masih ada. Kita bisa coba kasih ke pakan lele. Ayo di sini. Lele kasih makan. Kasih makan lele. Lele. Pakai maggot. Tapi lelenya udah sering dipanen, jadi udah tinggal dibuang aja. Coba angkat. Dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Bismillah. Mana ada keluar? Tuh ada lelenya tuh. Lagi belum pada keluar ya. Masih tidur dia. Tuh. Tuh gantian tuh. Ayo Ara coba. Ayo Ara. Aja langsung sekali banyak ya, biar dia keluar. Ayo Ani mau nyoba. Tebar. Ya iyalah itu kan makhluk hidup. Juga hidup. Astaga. Dicomot-comot. Kayak apa ya? Enak Ih, dikit banget. Itu juga lele semua. Iya, di sini ya. Ini lelenya udah tinggal dikit soalnya. Tapi langsung dimakan sih intinya. Langsung disedot semua. Kalau lelenya banyak nih langsung ini keluar semua ya. Ini tinggal dikit sih. Tapi kan dimakan tuh kelihatan ya ada. Oh iyalah. Apa sih? Itu aja ya. Apa sih? Jadi sebenarnya masih ada sih. Udah nih. Udah? Nah sebenarnya kita juga ada ayam, tapi ayamnya masih kecil. Nggak tahu ya masih bisa atau masih mau makan atau enggak dia kalau masih kecil. Coba yuk kita kasih ke ayam nih. Ayo lanjut ke sini. Ayam makan maggot. Apa itu? Mana? Apaan? Ayo turun. Kenapa emang? Saya takut ayam kecil, Pak. Astaga, makan ayam doyan kemarin. Iya, tadi dong. Oh iya. Ada yang mau nyoba nggak? Nah, Ara, Enggak dulu, Pak, itu mah. emang kenapa? Yang itu kan dia suka ngikutin Kita kasih makan ayam. Mudah-mudahan terbiasa. Nih, kasih di sini aja. 1 biji. Iya, kasih aja di sini. Oh iya, dia mau. Memang harusnya di kandang satunya lebih enak. Tuh, langsung dimakan kan? Apalagi kalau Tapi kita. dia sehari-hari makannya ini dong. Hah? Makannya ini. Dicampur. Ada pelet, ada roti. Ini mau nyoba. Tuh. Aduh. Karena ini karena masih anak, jadi masih di dalam kandang ini. Kalau udah dewasa bisa pindah situ. Kita lebih enak ngasih makannya. Gailah. Apa dipatok gitu? Gitu ya. Ini udah umur 1 bulan, mereka udah bisa makan maggot. Jadi kalau masih kecil belum bisa. Oh, yang masih baru netes Iya. ya? Oke, udah cukup. Enggak bau. Yang rada-rada bau. Jadi udah kelihatan.
cuci tangan di situ. Berarti ranjau ya di mana-mana. Nggak tahu, bukan sama Okta tadi. Saja penggunaannya itu bisa menghasilkan apa ya, pertumbuhan tanaman yang bagus. Secara umum sih